Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat dan semakin semangat belajarnya. Oke, kali ini kita mau ngebahas, ini adalah soal-soal UN IPA IPS SMP di range tahun 2015 sampai 2019 di materi cahaya dan optik. Oke, sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah soal tahun 2015. Ada gambar pembentukan bayangan pada mata, cacat mata dan lensa kacamata yang digunakan. Oke, agar bayangan tepat di depan retina. Ini ada kacamatanya. Nah, ini berada tepat di retina. Ini retinanya. Nah, kalau bayangan, ini bayangan yang terbentuk. Kalau dia sebelum retina, berarti namanya di depan retina. Nah, jika bayangan terbentuknya di depan retina, maka penderita ini mengalami miopi atau disebut juga rabun jauh. Nah, miopi ini dibantunya oleh lensa negatif atau disebut juga lensa cekung. Oke, jadi jawabannya yang C. Jelas ya? Oke, sementara kalau dia melewati retina, artinya disebut juga dia bayangan yang terbentuk di belakangnya retina. Nah, ini nama cacat matanya rabun dekat atau hipermetropi. Nah, hipermetropi dibantunya oleh lensa positif atau disebut juga lensa cembung. Oke, itu ya. Oke, next di soal tahun 2016. Oke. Oh iya, sorry, kita balik ke 2015 tadi. Ya, jadi kalau dilihat-lihat ini, teman-teman lihat-lihat lagi di soal ucun yang sebelumnya, ya. Ucun 1, ucun 2, ini ada model-model yang seperti ini soalnya. Oke, jadi ternyata balik lagi tahun 2020 dia muncul lagi, dan ini dari tahun model-model soal dari tahun 2015 ya. Oke. Next kita ke 2016. Seseorang dapat membaca dengan jelas pada jarak paling dekat 50 cm. Oke, ini jarak paling dekatnya 50 cm. Artinya berarti dia mengalami rabun dekat ya. Karena jarak paling dekatnya adalah 50 cm. Jadi kalau dia bacanya terlalu dekat, dia rabun. Jadi harus jauh-jauh. Kan 50 cm itu jauh loh. Jarak baca orang normal itu kurang lebih kira-kira 25 cm ya, atau satu penggaris lah 25 sampai 30 cm. Kalau kita baca normal, naruh buku di mana, nah itu. Tapi dia ngelihatnya harus 50, berarti kan lumayan jauh nih. Nah, makanya disebutnya ini rabun dekat. Atau artinya kalau deket-deket ngelihatnya dia rabun. Tuh ya. Nah, biasanya ini penderita yang seperti ini biasanya orang-orang yang sudah lanjut usia. Makanya kalau kamu lihat kakek nenek kamu mungkin atau ayah ibu kamu yang sudah usianya sudah bertambah, nah ini kemampuan membacanya menurun sehingga ketika dia membaca dia harus menjauhkan bukunya, menjauhkan kertas yang ingin dibaca. Oke. Nah, agar ia dapat membaca dengan jelas pada jarak 30 cm. Nah, jarak 30 cm ini dibilang membaca jelas, artinya ini adalah titik fokusnya, ya. Tuh, kekuatan lensa kacamata yang diperlukan. Nah, karena dia adalah rabun dekat atau hipermetropi, rumus yang berlakunya adalah kekuatan lensanya yaitu 100 per F dikurang 100 per PP. Nah, tadi saya udah katakan ini agar ia dapat membaca dengan jelas. Nih kata kuncinya jelas pada jarak 30, berarti ini adalah titik fokusnya. Maka 100 per 30, masukin F-nya. Sementara jarak paling dekat ini namanya titik PP. Itu ya, punktum proksimal. Itu jarak dekatnya dia, jarak paling dekatnya dia. Jadi 100 per 50. Oke. Nah, ini kita samain penyebutnya jadi 150 ya. 30 ke 150 adalah dikali 5, jadi atasnya kali 5, 500. 50 ke 150 dikali 3, jadi atasnya kita kali 3, 300. 500 dikurang 300, 200 per 150. Dicoret nolnya, jadi 20 per 15, kemudian sederhanakan masing-masing dibagi 5 ya. 20 bagi 5, 4, 15 bagi 5, 3. Jadi kekuatan lensanya 4 per 3 dioptri. Oke, bisa ya dipahami? Ini rabun dekat. Nanti kalau rabun jauh atau miopi, ini rumusnya
langsung, karena rabun jauh itu negatif tadi, lensa negatif. Kalau ini kan lensa positif nih. Makanya tandanya positif, dibaca plus 4/3. Tuh kacamatanya orang bilangnya kacamata plus. Tapi kalau rabun jauh atau miopi itu kacamatanya minus. Jadi rumusnya P sama dengan min 100/PR. Dia adalah PR. Punctum memotum, yaitu kalau ini jarak paling dekat, dia adalah jarak paling jauhnya. Tuh ya. Oke. Ini soal tahun 2016 ya. Oke, kita sekarang ke soal tahun 2017. Nah, ini juga masih di optik ya. Pernyataan yang tepat pada nomor kita cek. Penderita miopi mengamati benda jauh. Alatnya lensa cekung. Betul ya, tadi lensa cekung, ini miopi. Alasannya bayangannya bersifat maya, tegak, diperkecil. Betul ya? Nanti teman-teman cek sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung itu adalah maya, tegak, dan diperkecil. Oke. Aktivitas yang kedua. Penderita hipermetropi membaca koran. Alatnya lensa cembung. Jadi ini nggak ngaruh, intinya di sini miopi, ini kata kuncinya hipermetropi. Ini miopi pasangannya lensa cekung, betul ya. Hipermetropi pasangannya lensa cembung, betul. Bayangannya maya, tegak, diperbesar, betul ya. Untuk lensa cembung dia menjadi diperbesar, kalau untuk miopi bayangannya diperkecil. Yang tiga, membentuk bayangan dengan kamera. Jadi lensa kamera, alatnya adalah lensa cembung. Nah, ini salah di sini ya. Kamera itu bukan lensa cembung, tapi lensa cekung. Nah, karena dia lensa cekung, bayangan yang terbentuk adalah maya, bukan nyata ya. Jadi, teman-teman, gampangnya gini. Maya itu selalu berpasangan dengan tegak. Begitu pula nyata, pasangannya harusnya bukan dengan tegak, tapi kebalikannya, yaitu terbalik. Jadi nyata harusnya pasangannya terbalik. Maka kalau di sini nyata tegak udah pasti di situ salah, nggak usah dipilih. Sama juga nomor 4 nih. Bayangan bersifat nyata tegak, kamu nggak usah lihat yang di sini. Ya ini udah pasti salah ya. Jadi jawabannya 1 dan 2 yang betul. Oke. Itu ya. Jadi diingat-ingat maya pasangannya tegak, nyata itu terbalik. Next, ini masih soal tahun 2017. Nah, jadi soal tahun 2015-2016 cuma ada satu di bagian cahaya dan optik, tapi di tahun 2017 ya. Nah, ini soalnya mulai 2 ya. Benda terletak di depan cermin cekung. Nah, ini adalah cermin cekung. Dari mana kamu tahu cermin cekung? Nih lihat, dia cekungannya ke dalam. Benda berada di depan cermin. Ini benda, berarti ini cekungannya ke dalam, berarti dia cermin cekung. Ternyata bayangan yang terbentuk sifatnya nyata dan diperbesar 3 kali. Oke, kita garisin. Nyata diperbesar 3 kali. Artinya ini ada angka. Angka diperbesar 3 kali ini adalah perbesaran bayangan atau M. Oke, M itu perbesaran bayangan, angkanya 3 kali. Oke. Kemudian ada data lagi di gambar. Ini lihat. Benda, di sini, benda, kita tulis jarak benda, karena di sini ada angka 20 cm. Jadi SO-nya, jarak bendanya adalah 20 cm. Ya, kita dapat angka lagi. Benda kemudian digeser 10 mendekati cermin, maka bayangan yang dihasilkan sekarang adalah, jadi bendanya digeser 10 menjauhi cermin ya, nanti ke belakang. Nah, tapi sebelum itu, karena ini ada M, ada SO, setiap kali kita ingin mencari bayangan di cermin, cekung, atau yang lain, kita harus tahu di mana letak titik fokus dan titik P-nya. Harus tahu titik F dan P-nya. Kenapa? Supaya kita tahu ruang-ruangnya. Oke? Jadi, supaya kita tahu titik F. Nah, rumusnya titik F itu adalah 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. SO-nya ada, tapi SI-nya, SI itu jarak bayangannya belum ada. Nah, kita mundur berangkatnya dari sini. Perbesaran bayangan itu rumusnya adalah SI/SO. Jadi M itu adalah jarak bayangan dibagi jarak benda. Atau kalau nanti pernah juga soalnya yang diketahui bukan jarak bayangan tapi tinggi benda. Jadi dia nulis angkanya di sini nih. Nah, kalau nulis angkanya di sini bukan begini titik-titik dari sini ke sini.
Tapi dari sini ke sini berarti itu namanya tinggi benda. Oke. Kita masukin angkanya ya. M-nya 3. SI-nya yang mau kita cari, SO-nya 20. Maka SI-nya adalah 3 kali 20. Kali silang sini, hasilnya 60 cm. Oke. Sekarang baru kita cari titik fokus atau jarak titik apinya. Rumusnya 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Oke. Nah, teman-teman yang perlu hati-hati di sini ya. Jadi, karena dia ngasih tahu soalnya dia bayangan yang terbentuk sifatnya nyata. Kalau bayangan nyata, maka SI itu nilainya positif. Jadi ini yang kita langsung masukin. Tapi pernah soal, dia ngasih tahu bayangan itu maya. Maka kalau bayangannya maya, SI-nya bernilai negatif. Jadi diingat-ingat ya. Kalau SI bernilai negatif, nanti ngaruh angkanya di sini. Jadi dia minus, di sini otomatis minus, plus sama min ketemu min ya. Oke, kita masukin angkanya sekarang karena ini nyata, jadi ini positif. 1/20, SO-nya di sini tadi, SO. Kemudian SI-nya yang udah kita dapatkan, masukin. Kita samain penyebutnya. Maka 3 tambah 1, 4/60. Berarti F kita balik ya, ini kan 1/F. Maka F adalah 60/4, 15 cm. Oke, di sini 20, berarti F-nya di sini nih. Sebelumnya 20 dari mana sih? Ini. Jadi ini adalah titik 0 seperti di ini ya. Di matematika, koordinat matematika. Nah, kalau titik 0 di sini, ngitungnya begini ke sini. Bukan 0 terus ini ke sana. Berarti ini 20 ke sana. Kenapa enggak 15 berarti di sini? Karena titik 0-nya adalah di pusat cermin ini, ya. Oke. Berarti 15 adanya di sini ya. Oke, itu titik F. Nah, titik P adalah 2 kalinya titik F. Jadi, 2 kali 15 adalah 30 cm. Oke. Sekarang kita bikin ya. Ini F-nya di sini, 15. Berarti P-nya berarti, kalau ini 15, berarti P itu 2 kalinya ya. Atau dia berada setelahnya SO, 30 cm. Kita bikin di sini ya. Oke. Lalu, soalnya bilang, dia digeser 10 menjauhi cermin. Oke, kita bikin, jika bendanya digeser 10 menjauhi cermin, ya, berarti kan geser ke sana. Ini cermin di sini, ini geser ke sana. Makin jauh dia ya, maka jadi ditambah 20 ditambah 10, 30 cm. Di mana 30 cm? Kita geser ke sana, 30 cm. Angkanya pas berada di titik si P, yaitu 30 cm. Oke. Kalau berada di titik P, tepat di titik P, maka bayangan yang terbentuk ya adalah nyata, terbalik, sama besar. Oke. Nih jangan dilihat kok ini kayaknya ada lingkaran di sini. Ini jangan tertipu ya. Ini dapat soalnya dari website ini seperti ini. Oke. Mungkin dia scan dari kertas yang sudah ada lingkarannya. Tapi kan ternyata dia salah ya. Jawaban yang benar adalah nyata, terbalik, sama besar. Oke, kita cek. Dari mana taunya ini? Jadi teman-teman ingat lagi, ini pernah dibahas di soal ucun ya. Nanti teman-teman cek, lihat. Tapi kita cek. Prinsipnya cermin cekung itu sama dengan prinsipnya lensa cembung. Sebagaimana juga sama, prinsipnya cermin cembung itu sama dengan lensa cekung. Gitu ya, jadi lawannya. Nah, prinsipnya begini. Kalau benda di ruang 1 itu adalah ruang yang berada di antara sini, antara cermin, titik 0 cermin ini tadi, titik pusat cermin dengan titik F. Maka bayangan terbentuk maya tegak diperbesar. Ingat ya, tadi pasangannya maya, pasangannya sama tegak. Maya tegak diperbesar. Oke. Kalau dia berada tepat di titik F, bayangannya jadi tak hingga. Kemudian kalau bayangan berada di ruang 2, yaitu antara F dengan P, jadi tengah-tengah sini nih jarak benda yang sebelumnya, itu di ruang 2. Bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, diperbesar. Betul nggak diperbesar? Betul, nih lihat di sini. Dia ngasih tahu nyata diperbesar ya kan? Dan nyata selalu pasangannya dengan terbalik.
Betul ya, itu ruang 2. Kemudian kalau tepat di titik P, bayangannya nyata, terbalik, sama besar. Oke, sama besar. Nanti gambarnya di mana? Di sini, di bawahnya. Tuh, ukurannya sama besar, kemudian dia terbalik di bawahnya sini. Kalau dia di ruang 3, berarti dia di belakang titik P, bayangannya jadi nyata, terbalik, diperkecil. Tuh ya. Ingat-ingat, jadi satu-satunya maya tegak adanya kalau benda berada di ruang 1. Sisanya nyata. Nyata pasangannya pasti terbalik. Nah, kemudian di ruang 2 dia diperbesar, di P sama besar, yang satu-satunya diperkecil adalah jika berada di ruang 3. Oke, ingat-ingat prinsip ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor, belum dilingkarin jawabannya, yang C, nyata, terbalik, sama besar. Oke, kita lanjut ke soal tahun 2018. Nah, soal tahun 2018 ini cermin datar. Kalau sebelumnya bicara tentang cermin cekung, lensa cembung ya. Nah, ini tentang cermin datar. Oke, pembentukan bayangan yang benar yang mana ya? Ini sih gampang, nggak pakai ngitung ya. Kamu pernah belajar di matematika kan seperti ini, ada juga prinsip matematika tentang pencerminan ya. Jadi jawabannya yang kelihatan ini yang mana? Ya betul, yang A ya. Oke, jadi lihat di sini. Ini titiknya kan di sini jauh. Di sini ada garis. Tuh, jadi gambar di sininya sama garis yang nggak ada titiknya. Titiknya jauh di sini, maka ini juga jauh di sana. Yang ini titiknya agak dekat, maka ini juga agak dekat. Tuh ya, prinsipnya cermin datar. Jadi dia prinsipnya cermin datar, pembentukan bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Ukurannya sama besar dengan bendanya. Oke, makanya kalau kita bercermin dengan cermin yang di kamar kita atau di rumah kita, nah itu ukurannya akan sama besar. Next, ke nomor 18. Ini soal tahun 2018 masih ya. Benda terletak di depan lensa cembung. Oke, ini lensa cembung. Tadi sebelumnya kita bahas lensa cembung itu prinsipnya sama dengan cermin cekung. Jadi tadi prinsip ruang 1, ruang 2, ruang 3 itu sama ya dengan cermin cekung. Kan diingat-ingat. Dan memang biasanya selalu yang keluar, kalau nggak cermin cekung, maka itu adalah lensa cembung. Jadi yang kamu ingat-ingat itu. Prinsipnya memang harus diingat. Oke. Nah, tadi saya bilang, untuk menentukan bayangan, kita harus tahu di mana titik F dan titik P. Kan dia bilang gini, jika benda digeser 10 menjauhi dari lensa, model-model soalnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya kan? Nah, terbentuk bayangan yang bersifat apa? Kita mau cari bayangan, kita harus tahu di mana titik F dan P. Kenapa? Karena supaya kita tahu benda itu ada di ruang berapa. Kalau benda sudah tahu dia di ruang berapa, kita bisa nentuin bayangannya sifatnya seperti apa. Oke, berarti sekarang kita cari dulu ya. Oke, kita tentuin ini benda, berarti ini adalah jarak benda, namanya SO, jarak benda. Kemudian bayangan, ini SI. Sebenarnya mau SO, SI itu terserah, atau S0, S1 itu boleh. Mau S1, S2 itu boleh. Intinya yang benda yang duluan ya, bayangan kan datangnya belakangan. Jadi dia kalau misal mau ganti angka, ini S1, S2 boleh. Gitu ya. Nah, karena ini gambarnya terbalik, maka sifat bayangannya nyata. Gitu ya, terbalik pasangannya nyata. Nih lihat terbalik dia. Kenapa kita tentuin ini? Supaya kita bisa nentuin nanti SI-nya nilainya negatif atau positif. Supaya tadi kita nggak salah nanti. Oke, ini kan terbalik. Lihat, harusnya kepala panah ini di atas, tapi dia malah menghadapnya ke bawah. Tuh, jadi terbalik ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin rumus kita cari titik fokus. Tadi ya, 1 per F sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI. Masukin angkanya 1/15 tambah 1/20. Samain penyebutnya, jadi F-nya adalah 7 per 60. 1 per F. Maka F adalah 60 per 7. Dibalik ya, kurang lebih 8,6. Nah, 8,6 itu beradanya di sebelumnya SO, sebelumnya 15, kira-kira di sini ya. Oke,
P-nya 2 kalinya F, yaitu 17,2. Berarti setelahnya SO, kita bikin nih 17,2. Kita kasih titiknya supaya memudahkan ya. Nah, bendanya adanya di ruang 2, bendanya. Tapi dia mau geser. 10 menjauhi lensa. Oke, artinya karena makin jauh dia ditambah. Ke sana menjauhi ya. 15 kita tambah 10 jadi 25. 25 udah lewat P. Ini P-nya 17,2. Berarti 25 lewat P. Artinya kalau tadi di belakangnya P, kita ingat yang tadi, berarti dia di ruang 3. Oke. Nah, kita geser ya. Ini ruang 1, ini ruang 2, yang ini ruang 3. Jadi bendanya adanya di ruang 3. Oke. Nah, kalau benda di ruang 3 tadi ingat apa? Satu-satunya dia diperkecil. Dia harusnya lebih kecil. Oke. Terus maya tidak. Satu-satunya maya kalau benda di ruang 1. Ya. Jadi sudah pasti nyata. Temannya nyata adalah terbalik. Jadi bayangan yang dibentuk nyata terbalik diperkecil atau lebih kecil dari bayangan semula. Oke? Gampang ya. Nanti kalau sering-sering latihan, kamu akan makin terlatih dan akan teringat dengan sendirinya prinsip-prinsip yang tadi ya. Ruang 1 gimana, ruang 2 gimana, ruang 3 gimana, tepat di P gimana. Oke? Soal 2018, kalau tadi paket 1, ini adalah paket 2-nya. Nah, sama nih ya modelnya pencerminan. Yang mana gampang ya, ini langsung aja C. Prinsipnya kan sama. Nggak mungkin bercermin jadi begini, atau begini, atau begini. Ini jadi lebih besar. Pasti yang ini ya. Oke, kita lanjut nomor 18-nya. Sama juga nih, lensa cembung. Model-model soalnya begini juga ya. Jika benda digeser 10 mendekati lensa. Tadi menjauhi, sekarang mendekati. Bayangan yang terbentuk, oke. Tadi sekali lagi, supaya kita tahu bayangan, kita harus tahu di mana titik F dan P. Kalau ini benda 15 berarti ini SO. Ya. Sisanya pasti di sini yang kebalik ini adalah bayangan. Gitu kan? Nah, ini berarti SI-nya, jarak bayangan. Ada SO, ada SI, kita gampang cari F-nya. Kita masukin angkanya, 1/15 ditambah 1/10, kita samain penyebutnya jadi 30 ya. Ini 2 kali 2, yang ini kali 3. Jadi 5/30, maka F-nya 6. 30/5 sama dengan 6. Oke, ini SI-nya kita langsung buat positif. Kenapa? Karena dia terbalik. Terbalik tadi nyata, jadi nilainya di sini positif ya. Oke, kalau F-nya 6, berarti P-nya 2 kali 6, 12. Oke, F maupun P, kita bikin nih. F-nya kira-kira 6 di sini. Kemudian P-nya 12 kira-kira di sini. Dua-duanya berada sebelumnya benda. Ini bendanya di belakang jauh, berarti dia benda awalnya di ruang 3. 10 mendekati lensa. Berarti ke sana di ruang 15 kita kurang karena dia ke arah sana ya. Tuh lebih dekat ya, 15 kurang 10 adalah 5. Berarti 5 itu di mana? F itu nilainya 6, berarti dia sebelumnya F di sini kurang lebih ya. Karena F itu tadi 6, nah bendanya di 5, berarti benda ini berada di ruang 1. Oke, benda di ruang 1 tadi satu-satunya maya. Oke, maya, pasangannya tegak, kemudian diperbesar, karena satu-satu yang diperkecil tadi cuma ada di ruang 3. Jadi, maya tegak diperbesar atau lebih besar dari bayangan awal adalah yang D. Oke. Bisa kan? Ini jadi makin mudah terasanya kalau sering dilatih ya. Oke, ini soal tahun 2019. Jadi yang terbaru ya, tahun lalu. Dan memang benar-benar terbaru ya, karena baru kali itu juga di tahun 2019 ada 2 cermin datar yang disusun. Nah, dengan sudut tertentu. Oke. Tuh, ini ada 2 cermin datar. Jika sudut cerminnya diperkecil 15, jumlah bayangan yang terbentuk menjadi, ini B adalah benda, bayangannya atau B aksen. Kita hitung ya, bayangannya ada berapa. Ini B benda nih, ini bendanya awalnya. Bayangannya B aksen, berarti ada 1, 2,
2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 ya. Nah, kita cari dulu sudutnya berapa supaya bisa memperkecil. Oke, rumusnya jumlah bayangan pada cermin datar yang disusun adalah N sama dengan 360 derajat dibagi sudutnya alfa minus 1 dikurang 1. N adalah jumlah bayangan. Tadi udah kita hitung jumlah bayangannya 5. Kita masukin ke sini 5. 360 derajat per alfa per sudut dikurang 1. Min 1 pindah ke ruas kiri jadi positif 5 tambah 1 sama dengan 360 per alfa. Maka alfa atau sudutnya adalah 360 dibagi 5 tambah 1, 6. 60 derajat. Jadi yang ini 60 derajat ya. Nah, cerminnya diperkecil 15. Jadi kita kurangin. 60 kurang 15 jadi 45. Maka jumlah bayangannya kita hitung lagi pakai rumus yang tadi, N sama dengan 360, alfanya kita ganti jadi 45 yang baru dikurang 1. 360 dibagi 45, 8 kurang 1, 7 bayangan. Oke, jadi kalau diperkecil ternyata bayangannya semakin banyak. Itu ya. Ini soal tahun 2019, paket pertama. Nah, ini juga masih tahun 2019. Jadi 2019 juga 2 nomor ya. Ahmad dan Budi menderita cacat mata hipermetropi dan menggunakan kacamata dengan ukuran masing-masing plus 2,5 dan plus 1. Perbandingan jarak baca mata Ahmad dan Budi. Ini mirip kayak soal tadi di tahun yang 2000 berapa tadi, ada yang seperti ini ya, menghitung kekuatan lensa. Nah, tapi ini ada perkembangannya yaitu membandingkan jarak mata si A dengan si B gitu. Tahun 2019 begini, ada peningkatan soal. Oke. Karena dia bilang hipermetropi, ini kata kuncinya di sini hipermetropi. Tadi hipermetropi rumusnya adalah untuk Ahmad kita cari ya, P sama dengan 4 dikurang 100 per PP. Nah, kenapa pakai 4 di sini? Kalau yang sebelumnya kita pakainya 100 per titik fokus, karena tanpa pernyataan lain, artinya titik fokusnya adalah 25 cm tadi ya. Titik fokus normal adalah 25 cm rata-rata orang. Jadi kalau 100 per 25 berapa? Betul 4. Makanya dimasukin langsung 4 angkanya. Tapi kalau di soal dia bilang kayak tadi ada jarak jarak fokusnya atau jarak normalnya, itu yang dipakai sebagai titik fokus ya. Oke, kalau ini nggak ada, soalnya nggak ada, jadi kita langsung pakai 4. Oke, untuk kita hitung dulu si Ahmad. P sama dengan 4 dikurang 100 per PP. Masukin angkanya dia plus 2,5 sama dengan 4 dikurang 100 per PP. Oke, kenapa pakai 100? Artinya di sini nanti dapatnya cm. Mau pakai 1 boleh, nanti di sini berarti meter ya. Berarti kita pindahkan ruas, ini minus pindah ke sebelah sana, tukeran 2,5 pindah ke sini gitu ya, kalau di matematika. Minus pindah ke sana jadi positif, yang ini positif ke sana jadi minus. 4 kurang 2,5, 1,5, jadi PP-nya adalah 100 dibagi 1,5. Ini nggak usah dicari berapa, karena kita mau membandingkan. Biarkan saja seperti ini ya. Sekarang kita cari Budi, dengan rumus yang sama. P sama dengan 4 dikurang 100 per PP. Maka P-nya masukin angkanya plus 1 sama dengan 4 min 100 per PP. Sama seperti tadi, min 100 per PP pindah ruas jadi positif. 1 yang positif pindah ruas jadi negatif. 4 kurang 1, 3. Maka PP-nya 100 per 3. Sekarang kita bandingin. Ahmad banding Budi. 100 per 1,5 banding 100 per 3. Ini kalau di matematika dibagi, kemudian pecahan biasa, ini jadi kali, kemudian penyebut jadi pembilang dan sebaliknya ya. Jadi 100 per 1,5 dikali 3 per 100, 100 atas dengan bawah boleh dicoret, jadi tinggal 3 per 1,5. 3 dibagi 1,5 adalah
2:1. Oke. Next, kita ke paket ketiga. Artinya paket keduanya soalnya sama dengan sebelumnya ya. Oke, ini sama. Tentang bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar yang disusun dengan sudut tertentu. Jika sudut cermin diperkecil menjadi 2/3 kalinya. Kalau tadi diperkecil 15 derajatnya, ini dia pakai 2/3 kali semula. Sama juga ya, kita cari dulu sudut awalnya berapa. Kita masukin angkanya. Jumlah bayangannya, ini benda, ini bayangan 1, 2, 3. Jadi bayangannya ada 3, masukin. 360 per alfa min 1. Min 1 pindah ruas jadi positif, jadi 4. Berarti alfanya atau sudutnya 360 dibagi 4, 90 derajat. Dia dikecilin jadi 2/3 semula. Maka jadi berapakah dia? 90 dikali 2/3 sama dengan 60 derajat. Kita masukin angkanya 360 per 60 derajat dikurang 1. Jadi 6 kurang 1 adalah 5 buah. Oke. Ini ya. Itu soal tahun 2019. Teman-teman. Itu tadi yang terakhir. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, ilmu itu adalah cahaya. Imam Syafi'i pernah bertanya kepada Imam Waqi ya, tentang buruknya hafalannya. Lalu beliau menunjukiku, kata Imam Syafi'i, untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahuku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat. Oke. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada salah. Selamat belajar teman-teman. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan stay di rumah aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.